Umat Islam tentu tidak asing dengan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah salah satu di antara 4 imam mazhab selain Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Abu Hanifah adalah tokoh intelektual terpenting pada masa awal Islam. Ia membuka jalan konseptualisasi hukum-hukum Islam melalui metode rasional, pertimbangan sosial dan kemanfaatan. Peletak dasar mazhab Hanafi ini lahir di Kufah, sebuah wilayah di Irak bagian selatan. Ia lahir tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dengan nama Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Kecerdasannya telah terlihat sejak kecil. Sebelum akil balik, Imam Abu Hanifah telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Ia bahkan mewarisi ilmu membaca Al-Quran dari Imam Asim, salah satu peletak dasar qiraah Sa'bah. Imam Abu Hanifah terlahir dari keluarga pedagang. Sejak kecil ia telah dididik dan dibekali ilmu dagang ketika ia mencapai usia dewasa. Dia tumbuh menjadi seorang pedagang sutra yang sangat kaya raya. Namun, waktu yang ia gunakan untuk berdagang sebenarnya hanya sedikit saja. Hatinya terpaut di najis. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk menuntut ilmu dari para ulama di kota Kufah. Pada abad kedua Hijriah, kota ini memang tempat berkumpul para cendekiawan muslim dari berbagai negeri. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memulai perjalanannya sebagai intelektual muslim dengan mendalami ilmu kalam. Dengan cepat ia tampil menonjol di bidang ini. Dia kemudian melakukan lebih dari 20 kali perjalanan ke Basrah untuk berdebat dengan kaum Khawarij. Ia menilai bahwa seharusnya tidak ada toleransi bagi kaum Khawarij. Ia memandang kaum Khawarij adalah sumber perpecahan. Kaum Khawarij bertentangan dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Karena perselisihannya dengan kaum Khawarij, Imam Abu Hanifah sangat dihormati di seluruh Kufah pada usia 16 tahun. Imam Abu Hanifah kemudian mengunjungi Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji. Sekaligus bersejarah dalam perjalanan haji inilah ia turut menuntut ilmu selama hidupnya. Ia tercatat sudah 55 kali menunaikan ibadah haji. Selama hidupnya Imam Abu Hanifah berguru pada 4.000 ulama. Salah satunya di antaranya adalah Atau bin Abi Rabbah, seorang tabi'in dan alim terbaik di kota Mekah waktu itu. Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Imam Muhammad bin Abu Sulaiman. Sosok ini banyak memberikan hikmah dan pelajaran tentang disiplin ilmu hadis dan juga fikih. Peninggal Imam Muhammad bin Abu Sulaiman, Imam Abu Hanifah dipercaya untuk menggantikannya sebagai pengajar utama di Kufah dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Seperti halnya para mujtahid Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikiran Imam Abu Hanifah dalam fikih juga berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, ada keunikan tersendiri dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seringkali menggunakan ru'yu atau akal rasional. Ini tercermin dari qiyas dan ihtisan yang ia lakukan dalam berijtihad. Al-Khawarizmi mencatat, Imam Abu Hanifah telah mengeluarkan 83.000 fatwa. Sebanyak 38.000 diantaranya berkaitan dengan hukum syariat, sisanya soal hukum dagang, fikih ibadah, dan muamalah di luar perdagangan. Sepanjang 70 tahun masa hidupnya, Imam Abu Hanifah tidak secara langsung menuangkan fatwa dan pemikirannya dalam bentuk kitab. Fatwa-fatwa dan pemikiran Imam Abu Hanifah dicatat oleh murid-muridnya melalui goresan tangan. Merekalah fatwa dan pemikiran Imam Abu Hanifah terus dipelajari dan meluas ke berbagai negeri. Salah satu muridnya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kemudian hari menjadi guru Imam Syafi'i. Selain itu ada juga Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Ansari yang kemudian menjabat sebagai Hakim Agung di Baghdad.
Alhasil dinasti Abbasiyah mengutamakan mazhab Hanafi dalam peradilan. Dalam perjalanan sejarah Islam, kodifikasi hadis merupakan salah satu bagian terpenting yang berfungsi hingga kemudian agamanya selama 1400 tahun lebih. Para ulama mempelajari teks hadis, berusaha mengenali orang-orang yang meriwayatkan, ketetapan status kebahasaan hadis, dan kemudian menyebarkan dalam umat dengan lisan mereka atau melalui usaha pembukuan. Sebuah hadis usaha yang tidak bisa sederhana yang membedakan teks-teks syariat Islam dibandingkan dengan teks agama yang lain. Salah seorang yang memiliki juga besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari kota Madinah. Ia adalah Malik bin Anas Al-Abdullah. Beliau adalah orang pertama yang menemukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Keluarganya berasal dari Yaman. Kalau pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke kota Madinah dan menimpa ilmu dengan para sahabat Nabi SAW. Imam Maliki dilahirkan di kota Madinah pada tahun 79 setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tempatnya di tahun 93 Hijriah.